Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mari kita awali dengan banyak bersyukur pada Allah. Kita berniat dalam pertemuan ini karena Allah. Salawat dan salam juga mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kami menyampaikan rasa hormat kami pada Bapak Ibu wali murid SDIT Ar-Rahmah. Kami berdoa sekali keluarga jenengan keluarga yang harmonis, anak-anak terlihat menyenangkan. Kita akhirnya dengan melihat keharmonisan, merasakan keharmonisan ini, mudah-mudahan kita dilimpahi semangat, kesenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami hormati para ustadz dan ustadzah yang mendampingi bidang studi umum, agama ataupun lainnya, para musrif dan musrifah yang mendampingi di bidang Al-Quran, juga khususnya kepada Ustadz Nurwanto selaku kepala sekolah SDIT Ar-Rahmah. Mudah-mudahan jenengan semua diberikan kesabaran, ulet dan telaten di dalam mendampingi belajar anak-anak. Karena dari anak-anak inilah insya Allah potensi jariah kita akan mengalir dari anak-anak ini nantinya. Paling khusus lagi kepada anak-anakku sekalian, kami sangat mencintai dan menyayangi kalian. Semangatlah, senanglah di dalam belajar, tuntutlah ilmu, ikuti dan contoh para ustadz dan ustadzah agar kalian nanti menjadi anak yang soleh dan solihah. Ilmu-ilmu kalian nanti menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu ilmu yang nanti akan menjadikan kalian dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya itu adalah bagaimana kita memperkuat kecintaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu zat yang menggenggam segala sesuatu, termasuk menggenggam jiwa, pikiran kita semua. Jadi sekali lagi kuncinya adalah iman kepada Allah.
kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah terus memberikan bimbingan kepada kita. Nah, apa yang mau kita bicarakan, peringati hari ini, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya panjang ceritanya, tapi mungkin nanti kita sampaikan beberapa hal saja, terutama perjalanan ataupun kronologi dari Isra Mi'raj itu sendiri, kemudian apa hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil agar kita benar-benar semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya untuk mengikuti ceritanya? Diperhatikan, dan juga kepada Bapak Ibu wali murid, para asatid, meskipun ini bukan bagian, tetapi peringatan Isra dan Mi'raj ini tentu bagi kita seorang muslim memiliki manfaat yang besar. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi kita bacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, ayat ini diawali dengan kata subhana. Ayat yang seperti ini itu biasanya dalam rangka untuk mensikapi perilaku-perilaku, ucapan-ucapan, sikap-sikap yang nanti menolak atau mengingkari kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang luar biasa Isra Mi'raj ini, sesuatu yang peristiwa yang sangat besar, yang sangat menakjubkan, sehingga berpeluang bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu tidak mengimaninya, tidak yakin dengan perjalanan dan naiknya Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra artinya perjalanan. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya adalah perjalanan atau naiknya Rasulullah bersama malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, kita coba lihat kronologinya. Isra Mi'raj ini dilakukan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterpa ujian-ujian yang sangat berat. Rasulullah bersama umat Islam diboikot oleh masyarakat Quraisy. Belum lagi usai diboikot sehingga Rasulullah susah untuk kehidupan kecukupan hariannya. Setelah itu Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat dekat dan dicintai oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Amul Huzni, tahun kesedihan, karena ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman, ya, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia yang 6 atau 8 tahun itu Rasulullah sepeninggal diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, maka Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib. Keluarga Abu Thalib ini adalah keluarga di mana Rasulullah merasakan yang paling nyaman. Abu Thalib itu luar biasa, sangat perhatian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga istrinya itu sangat perhatian sekali. Istri Abu Thalib, ya, yang bernama Fatimah, itu perhatian sekali kepada Nabi, sehingga Nabi itu kerasan diasuh oleh Abu Thalib. Bahkan pada saat orang-orang Quraisy membujuk Rasulullah untuk menghentikan dakwah al-Islam, itu Abu Thalib dibujuk oleh orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita kenal pada saat itu, pada saat Rasulullah dirayu oleh Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya, maka apa kata Rasulullah SAW? Seandainya matahari ada di tangan kananku, bulan ada di tangan kiriku, maka aku akan tetap untuk menjalankan dakwah ini. Jadi tidak akan berhenti. Nah, bagaimana sikap Abu Thalib? Sikap Abu Thalib, kalau itu memang keputusan dan tekad Nabi Muhammad SAW, maka Abu Thalib tetap akan melindungi Rasulullah SAW. Jadi luar biasa baiknya. Karena cintanya Rasulullah, sehingga sempat Rasulullah itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditegur oleh Allah karena Rasulullah kecewa Abu Thalib ini tidak masuk Islam karena cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga istrinya Fatimah juga perhatiannya luar biasa. Anaknya Abu Thalib ini banyak ya, tetapi keluarganya rukun sekali dan anaknya luar biasa. Di sana ada nama Ja'far, kita kenal di dalam sejarah Islam, termasuk Ali bin Abi Thalib yang memiliki kecerdasan ilmu yang luar biasa, dan Rasulullah juga memiliki perhatian, ketakjuban kepada si anak kecil namanya Abu Thalib, sehingga akhirnya diambil menantu oleh Rasulullah Ali ini dengan anaknya Fatimah. Jadi Ali ini istrinya namanya Fatimah, ibunya Fatimah. Jadi luar biasa, dua orang perempuan yang memiliki akhlak yang baik. Jadi setelah ditinggal oleh Abu Thalib, kesedihan Rasulullah terasa sekali. Kemudian setelah itu disusul lagi oleh istri Rasulullah, yaitu Khadijah. Khadijah ini juga luar biasa.
tadi Fatimah istrinya Abu Thalib, istrinya Ali bin Abi Thalib, itu termasuk wanita utama dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Salah satu wanita utama termasuk juga adalah Khadijah. Khadijah yang luar biasa, istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang peran dan keberadaannya di dalam mendampingi dakwah Rasulullah luar biasa. Pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu atau saat ketemu awal ya dengan malaikat Jibril, sebelum mendapatkan wahyu itu, wahyu pertama itu, ketakutan Rasulullah luar biasa, sampai keluar keringat dingin dan seterusnya karena takut sekali. Tapi peran dari Ummi Khadijah, Ummul Mukminin, ini luar biasa, sehingga pada saat pulang Rasulullah langsung menghadap kepada Khadijah untuk minta diselimuti, zammiluni, zammiluni. Dan luar biasanya itu Khadijah di samping bisa segera meredam dan menenangkan Rasulullah, itulah makanya peran istri itu adalah bagaimana bisa sukses untuk menenangkan suaminya pada saat menghadapi masalah. Itulah contoh yang diberikan oleh Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Jadi setelah ditinggal dua orang itu, Rasulullah sedih sekali sebagai manusia biasa, sehingga disebut tahun itu adalah Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, setelah itu tahun berikutnya, jadi tahun ke berapa itu? Tahun ke-12 dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Didatangi oleh malaikat Jibril, beliau mulai di bawah leher ini dibelah oleh malaikat Jibril sampai ke perutnya, kemudian disiram dengan air Zam-Zam. Dan ini kejadian yang kedua. Yang pertama tahun berapa? Usia Nabi yang pertama itu usia 4 tahun, juga didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya. Ini juga demikian, setelah disiram air Zam-Zam supaya bersih, kemudian oleh malaikat Jibril itu diberikan bekal kebijakan, diberikan bekal kebaikan, karena mau diajak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah selesai, kemudian di sampingnya sudah ada buruk. Nah, buruk ini yang akan menjadi kendaraan Rasulullah bersama malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada anak-anakku sekalian. Setelah itu, jadi ini adalah kuda bersayap ya, buruk itu. Ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Buruk, kalau dari katanya itu barkun, kilatan, jadi cepat sudah
Dan pelaksanaan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak sampai semalam. Jadi ini makanya sangat menakjubkan dan luar biasa. Yang itu mestinya berbulan-bulan ditempuh dengan cara biasa. Jadi tidak masuk akal kalau pakai hitungan-hitungan manusia. Makanya tadi di dalam surat Al-Isra itu ayat tersebut diawali dengan kata subhana. Artinya banyak nanti orang-orang itu yang akan menolak, tetapi bagi Allah itu mudah. Makanya kunci keimanan itu menjadi hal yang terpenting bagi kita seorang muslim. Berjalan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan beliau mengimami para nabi dan rasul. Coba nanti dilihat, disebutkan para nabi dan rasul, di situ ada 124.000 nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad itu memang pemimpin kelas dunia yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia mengimami 124.000 nabi dan rasul. Rasulnya 313. Coba nanti dilihat. Banyak rasul itu juga banyak, tetapi yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu berapa? 25. Dah, sampai sini. Kemudian setelah itu Rasulullah diajak untuk berangkat menuju Sidratul Muntaha. Jadi ya dengan kendaraan buruk tadi itu di pintu langit yang pertama. Nah ini ya, langit itu ada 7 ya, 7 langit. Di surat apa itu? Surat Al-Mulk ya. Ada kan yang sudah hafal? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Jadi 7 langit. Di situ kita juga harus kembali lagi menyiapkan modal keimanan. 7 langit. Jadi perjalanan dari bumi ke langit itu kalau ditempuh biasa itu kalau jalan kaki ya itu 500 tahun ke langit pertama. Kalau pakai kuda itu 70 tahun. Coba jauhnya antara bumi dan langit yang pertama. Begitu juga langit pertama, kedua itu juga sama, jaraknya seperti itu. Hebat kan? Makanya kita harus banyak bertasbih kepada Allah. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Besar. Langitnya nggak ada pilarnya kan, nggak ada tiangnya, tetapi kokoh terus menerus dan indah sekali. Makanya sangat rugi dan disayangkan sekali kalau kita tidak menjadi seorang muslim yang baik. Setelah mengetuk pintu langit pertama, malaikat Jibril kemudian dibukakan dan di situ ketemu dengan Nabiullah yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah mengucapkan salam, Nabi Adam memuji kehadiran Rasulullah karena sudah diketahuinya, dan
memujinya dengan kesolehan Nabi Muhammad SAW. Di langit pertama itu Rasulullah juga ditunjukkan ya dengan tampilan ruh-ruh. Sebelah kanan itu adalah ruh para syuhada yang luar biasa, menyenangkan. Sebelah kiri itu adalah orang-orang yang mengingkari risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada saat ke langit kedua setelah dibukakan, di sana malaikat Jibril dan Rasulullah Muhammad SAW itu disambut oleh Nabiullah Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria dan Isa bin Imran. Jadi dua malaikat ada di langit yang kedua ini. Sama seperti Nabi Adam tadi itu, menyambut, memuji kehadiran, senang dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjut lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Rasulullah bersama malaikat Jibril itu disambut oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Langit ketiga, sama ya, senang sekali Nabi itu dengan ketemu dengan Nabiullah Muhammad SAW, menghormati sekali, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada saat masuk ke langit keempat, di sana Rasulullah ketemu dengan Nabiullah yang sangat tampan. Siapa? Ya, Nabi Allah yang sangat tampan. Rasulullah itu takjub sekali, memang tampan sekali, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, Yusuf bin Yakub. Tampan sekali. Tapi beliau juga menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, perjalanan berikutnya adalah ke langit yang kelima. Di pintu langit yang kelima, Rasulullah bersama malaikat Jibril itu disambut oleh Nabiullah Harun alaihi salam. Ingat nggak cerita Harun yang pernah dimarahi oleh Musa alaihissalam karena adanya itu ada patung sapi itu, sehingga masyarakat umatnya saat itu menyembah patung yang dimiliki oleh Musa As-Samiri. Harun ya, jadi saudaranya Musa. Nah, di langit yang keenam itu Rasulullah bersama malaikat Jibril itu disambut oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Musa ya, cerita apa yang menarik? Musa itu ingatkan sekali pukul dia orang Israel saat itu langsung mati. Hebat Nabi Musa. Padahal itu hanya melerai ya, jadi tidak untuk mendolimi, melerai, tetapi Allah telah menskenario apa yang dilakukan Musa ini, menjadikan salah satu dari remaja yang bertengkar, pemuda yang bertengkar saat itu langsung mati.
sehingga menjadikan hebohnya. Karena di masa kehidupan Nabiullah Musa alaihissalam ini ada manusia yang zalimnya keterlaluan itu, yaitu siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun, kehidupannya pada saat di masa kenabian Musa alaihissalam. Musa ini pintar dan meskipun dia dalam berucap itu semacam cedal atau apa itu, tapi dia senang bertanya, kritis, sehingga pernah dia dipertemukan dengan siapa? Nabi Khidir. Tahu di sana ya, nanti ada cerita sendiri. Jadi Khidir dengan Nabi Musa. Baik. Berikutnya adalah menuju ke langit 7. Pada saat dibukakan pintu di langit yang ke-7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak terkejut karena tampilan wajahnya itu mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kira-kira? Di langit yang ke-7 ini disambut malaikat Jibril dan Rasulullah itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu perawakan tampilannya itu hampir mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim itu yang mendirikan Masjidil Haram, ya, termasuk Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram pada saat di sana bersama Ismail sama istrinya Hajar. Kemudian kalau Masjidil Aqsa itu dibangun 50 tahun berikutnya, itu karena istri pertamanya itu ada di Palestina, yaitu Sarah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anakku sekalian. Jadi ini cerita ya, nanti coba kita lihat kita gali hikmah dan pelajaran kaitannya dengan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di langit yang ke-7 ini Nabiullah Ibrahim itu bersama juga anak-anak kecil banyak di situ. Kemudian dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa anak-anak kecil itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Itu menyambut Rasulullah bersama Nabiullah Ibrahim di langit yang ke-7. Nah, kemudian di situ juga kalau di surat apa itu juga ada Baitul Ma'mur. Setelah itu kemudian Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha, dan sebelum ke pintu naik itu malaikat Jibril itu menyampaikan bahwa aku tidak bisa untuk bisa masuk. Masuklah. Jadi ini ya, malaikat Jibril itu nggak bisa sampai di situ, tetapi Nabiullah Muhammad SAW bisa masuk untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam pertemuan ini Rasulullah juga tidak bisa melihat langsung Allah ya. Ini lagi satu catatan. Jadi nikmat terbesar dalam kehidupan nanti ya, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Peluangnya itu dimiliki oleh orang-orang Islam. Nikmat terbesar itu adalah pada saat liqa Allah,
Jadi pada saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung itu nikmatnya luar biasa. Tapi Rasulullah masih belum. Jadi di situ masih menampakkan nur ala nur, jadi cahaya di atas cahaya. Setelah itu Rasulullah mendapatkan pengajaran atau perintah untuk sholat. Jadi sholat ini bukan perintah baru ya. Jadi nabi-nabi sebelumnya juga sudah, tapi perintah sholatnya beda. Jadi harus dipahami. Jadi sejak Nabiullah Adam itu juga sudah ada sholatnya, tapi bentuknya beda. Nabi Zakaria pada saat berdoa agar mendapatkan keturunan itu juga dengan sholat ya. Istrinya sudah nggak memungkinkan sekarang itu untuk bisa melahirkan, tetapi doa Nabi Zakaria itu akhirnya dipenuhi oleh Allah sehingga memperoleh keturunan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai mendapatkan perintah itu, kemudian Rasulullah turun menemui malaikat Jibril, terus diantar. Ketemu dengan Nabiullah Ibrahim di sana seperti ucapan pada saat menyambutnya. Jadi penghormatan Nabiullah Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ke langit yang ke-6. Itu Rasulullah ketemu siapa tadi? Ketemu Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, sebelum turun lagi, ini Musa tadi itu senang tanya-tanya itu Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umatmu? Akhirnya Rasulullah menceritakan, yaitu mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa ini ngasih masukan, tidak akan kuat umatmu untuk bisa menjalankan sholat 50 kali sehari. Coba minta keringanan, minta dikurangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad konsultasi dengan Jibril, malaikat Jibril mempersilahkan, dan akhirnya naik lagi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan keringanan. Nah, di sini ada dua atau beberapa versi. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW naik turun sampai langit yang ke-6 itu beberapa kali, karena dikurangi hanya 5, jadi 45 turun, dianu lagi sama Nabi Musa, suruh tidak kuat itu, tidak akan kuat, turun lagi sampai beberapa kali. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 10 kali dalam sehari. Kemudian diminta oleh Nabiullah Musa agar minta keringan lagi, karena umatmu tidak akan kuat bisa menjalankan perintah sholat 10 kali. Akhirnya naik lagi dan diperkenankan oleh Allah, akhirnya turun menjadi 5 kali. Jadi aslinya itu 50 perintah sholat kita sehari. Jadi peran Nabi Musa berjasa sekali buat kita ya, buat kita. Bayangkan kalau kita sehari 50 kali, nanti setengah jam adzan lagi, setengah jam adat lagi, bisa nggak kira-kira? Berat kan? Alhamdulillah. Jadi, tapi meskipun 5 kali sehari semalam pelaksanaan sholat itu, nilainya itu tetap 50 kali seperti yang
diperintahkan awal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu wali murid, para asatidz di SD Ar-Rahman, juga anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami sayangi. Setelah itu kemudian turun firman Allah bahwa definitif sudah bahwa amanah perintah sholat kepada umatnya Nabi Muhammad itu adalah 5 kali dalam sehari semalam. Turun seperti sebelum-sebelumnya dalam penyambutan itu, Nabi Harun, kemudian Yusuf, kemudian Idris, kemudian Isa dan Yahya, dan di langit yang pertama yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu turun ke Masjidil Aqsa, sama. Jadi setelah di Masjidil Aqsa kemudian Rasulullah mengimami para nabi yang jumlahnya banyak tadi itu. Nah, kemudian setelah itu balik lagi ke Masjidil Haram dengan buruk tadi itu. Di situ juga Rasulullah melihat ya para kafilah-kafilah dari atas itu kelihatan. Ada yang kehilangan kudanya dan seterusnya, sehingga kebingungan kafilah itu. Kemudian Rasulullah memberi petunjuk bahwa kudamu itu ada di sini. Jadi para kafilah itu heran, kaget, ada suara yang nggak diketahui dari mana asalnya karena mereka kebingungan. Kemudian mendapat petunjuk seperti itu, akhirnya dicari ketemu. Ini juga nanti itu menjadi bagian dari kemahabesaran atau nubuwah Nabiullah Muhammad SAW. Nah, sampai di Masjidil Haram itu sudah pagi hari. Seterusnya di pagi ba'da subuh, jadi di pagi hari ya pagi sekali masih sejuk itu, Rasulullah mengenang perjalanan yang luar biasa ini tadi ya bersama malaikat Jibril. Luar biasa beliau merenung sekali, tak terharu, merenung, mengenang perjalanan yang hanya nggak sampai semalam. Nah, pada saat merenung, terkagum-kagum dan terharu, kemudian pas di situ lewat Abu Jahal. Tahu ya Abu Jahal ya? Abu Jahal itu udah terkenal di sejarah Islam, sangat terkenal. Jadi seorang yang sangat tidak senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah berdakwah seperti itu, karena mengganggu kebiasaan mereka yang selama ini menyembah kepada Lata, Uzza dan seterusnya. Jadi merasa berat sekali, bahkan tidak mau untuk mengikuti apa yang dilakukan, apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, lewat melihat Rasulullah tercenung seperti itu, kemudian didekati, kemudian bertanya, kenapa Muhammad kamu kok sikapnya seperti itu? Nah, Nabi Muhammad itu polos ya, diceritakan apa adanya, bahwa berjalan tidak sampai 1 malam. Wah, langsung sudah Abu Jahal ini peluang ini, kesempatan ini, bahwa dakwah Nabi pasti akan selesai. Dia sudah mengigau, dia sudah punya pikiran gak waras. Akhirnya Abu Jahal menawarkan diri, bagaimana kalau ini diceritakan kepada masyarakat Quraisy, akan saya kumpulkan mereka. Di satu sisi Rasulullah tidak kesusahan untuk mengumpulkan ya
Tapi Abu Jahal juga memiliki peluang agar masyarakat tahu persis bahwa Nabi ini lagi nggak waras, karena ceritanya nggak masuk akal. Isra Mi'raj itu setelah ngumpul semua, naiklah dua orang ini, Nabiullah Muhammad SAW bersama Abu Jahal di Bukit Ubais namanya. Jadi kalau di sejarah coba dilihat, jadi dekatnya Sofa dengan Masjidil Haram itu ada Bukit Ubais. Naik dua tokoh Abu Jahal yang selama ini, Abu Jahal itu nama lain itu kalau nggak salah Abul Hakam. Jadi orang yang dianggap bijak karena selama ini telah banyak berjasa kepada orang-orang Quraisy. Tokoh terkenal, tetapi dia bodoh, tidak mengakui apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, makanya disebut dengan jahil, bodoh. Nah, anak-anakku sekalian dan kita semua para wali murid dan para asatid, kita lanjutkan cerita ini ya, dikit lagi. Setelah menceritakan apa adanya, kemudian memang benar orang-orang kafir Quraisy semakin tidak percaya. Jadi aneh sekali orang-orang. Jadi di situ ada Abu Jahal, itu orang-orangnya Abu Jahal, masyarakat yang dengan Abu Jahal datang semua melihat Rasulullah. Itu orang-orang yang sudah mulai ikut dengan Rasul juga datang semua, banyak sekali di situ. Sehingga orang-orang yang sudah mengikuti Rasulullah ini ada yang ragu juga. Setelah melihat reaksi masyarakat seperti itu, senang sekali, senyum-senyum Abu Jahal ini. Habis sudah setelah ini dakwah Rasulullah nggak akan ada pengikutnya. Kemudian setelah itu diskusi, Rasulullah juga banyak ditanya-tanya oleh umat atau orang-orang Quraisy saat itu. Kemudian di situ masih ada yang kurang dari kejadian itu, sehingga ditanya oleh yang lainnya, itu apa itu Abu Jahal, Abu Hakam, ini kalau ada satu orang ini lagi sudah terpengaruh, maka selesailah risalah Nabi Muhammad ini, tidak berlanjut lagi. Siapa itu? Dia adalah Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah itu? Abu Quhafah itu adalah Abu Bakar. Nah, akhirnya Abu Jahal dan beberapa tokoh ini mendatangi mencari Abu Bakar. Punya pas ada di kebun, didatangi, dipanggili, ayo Abu Quhafah, keluarlah. Ini mau nggak kamu dengarkan ini cerita Nabi Muhammad begini, kira-kira gimana? Ternyata jawaban Abu Quhafah atau Abu Bakar itu tidak seperti yang diharapkan. Ada dua versi jawaban dari Abu Bakar itu. Dulu pada saat menerima wahyu pertama itu dia iman, maka jadi Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, itu saya mengimani. Sekarang Nabi Muhammad ketemu dengan Allah, saya juga akan mengimani. Itu jawaban Abu Quhafah atau Abu Bakar. Jadi ini Abu Bakar ini luar biasa, keimanannya itu luar biasa. Apa yang dari Rasulullah itu diimani. Itu satu versi. Versi satunya, seandainya tembok ini yang warna putih, kemudian Rasulullah itu mengatakan bahwa tembok itu hitam, maka akan aku salahkan penglihatanku. Saya ralat penglihatanku dan meyakini bahwa tembok itu hitam. Itu kelas keimanan dari
Abu Bakar yang kemudian dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Jadi anak-anakku sekalian, khususnya jadi dahulukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lumayan ya panjang ceritanya. Setelah itu siangnya Rasulullah berjalan ke sebuah bukit, ke lembah. Di sana didatangi lagi oleh malaikat Jibril. Di lembah itu kemudian keluarlah sumber air. Kemudian Rasulullah diajari untuk wudhu. Jadi perintah tadi itu, perintah sholat itu perintahnya masih unggul, suruh sholat. Nah, sekarang malaikat Jibril mengajari bagaimana sholat yang sesungguhnya. Jadi 2 hari Rasulullah itu dilatih oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan perintah sholat itu. Jadi duhur pertama diajarkan oleh Rasul 2 rakaat ya, 2 rakaat pas. Kalau ada setik itu matahari sudah, bayangan setik itu sudah melewati sedikit. Nah, itu awal waktu sholat duhur. Kemudian asar pada saat bayang-bayang itu sudah sama melewati sedikit. Nah, didatangi lagi, diajari sholat 2 rakaat. Maghrib juga demikian, setelah matahari itu hampir tenggelam semua di ufuk barat. Nah, diajari sholat 2 rakaat. Terus kemudian warna merah hilang untuk masuk isya. Subuh juga demikian, setelah fajar terbit. Nah, besoknya lagi, siangnya lagi itu didatangi lagi pelaksanaan sholat duhur, tapi pas batas menjelang sama, dalam rangka untuk memberitahu batas sholat duhur itu sampai bayangan itu sama. Begitu juga asarnya, nah hanya maghrib saja yang tetap di awal, karena memang maghrib itu waktunya sedikit ya. Isya-nya itu dilakukan itu setelah lewat malam. Malaikat Jibril mengajarkan kepada selama 2 hari seperti itu. Kemudian Malaikat Jibril memberitahu tentang batas waktu dan sholat tadi. Jadi pada saat diajari pelatihan oleh Malaikat Jibril, pelatihan sholat kepada Nabi Muhammad 2 hari, rokaatnya 22 semuanya. Jadi ada perubahan jumlah rokaat itu setelah hijrah ke Madinah. Itu sudah ada perubahan seperti yang kita alami hari ini. Jadi itulah kurang lebih cerita tentang Isra Mi'raj. Jadi yang pertama adalah iman kita dahulukan. Bagi Allah mudah sekali, kun fayakun, apapun itu akan. Jadi kita harus kuat sekali keimanan kita kepada Allah. Jadi anak-anakku sekalian, tidak punya ilmu kayak apapun nanti itu keilmuan dunia yang memang harus kita cari sedemikian rupa, tetapi bagaimana ilmu ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian Rasulullah dengan kesabaran setelah Amul Huzni tadi itu, ini adalah hiburan yang luar biasa untuk mengokohkan kenabiannya. Kemudian pelajaran untuk sholat ini luar biasa pentingnya. Penting, bahkan amal yang nanti akan dihisab oleh Allah yang pertama kali. Termasuk tempat-tempat tadi itu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, satu lagi Masjid Nabawi. Kalau kita sholat di situ, insya Allah lipatannya luar biasa ya. Jadi sampai 10.000, 1.000, ada yang 500. Masjidil Aqsa itu ya, ada yang bilang 250 lipat. Bahkan disebutkan juga di tempat lain 2 rakaat di Masjidil Aqsa itu
akan menjadikan seseorang itu tertebus dosa-dosanya sehingga seperti anak yang baru lahir. Nah, ini perlu untuk kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya nanti juga bisa silaturahim, bisa ziarah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Nah, kami yang pengen mudah-mudahan Allah nanti ngabulkan bisa ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Nabawi sudah, jadi luar biasa di situ, barokah, ketenangan, kenyamanan di bumi suci, yaitu Haramain. Itu kira-kira yang mungkin bisa kita sampaikan khususnya kepada anak-anakku. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menjadikan peringatan Isra Mi'raj ini menjadi hal yang menguatkan keimanan kita. Semakin dekat kita kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang semakin bermanfaat, karena itulah hal yang diharapkan di dalam kehidupan berislam. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada fastaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.